Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan strategi ancaman di bidang Ipoleks Burhankam. Tapi bohong. Juga bang. Don. Ancaman di bidang Ipoleks Burhankam. Apa itu strategi? Strategi adalah kumpulan cara yang dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Ancaman dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengintai persatuan dan kesatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa masyarakat Indonesia dalam keberagaman. Bangsa Indonesia harus mengesampingkan perbedaan dalam keberagaman demi menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman yang mengintainya. Bangsa Indonesia perlu menerapkan strategi-strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang. Lantas bagaimana pemerintah Strategi mengatasi ancaman berdimensi biologi. Ancaman ini dihadapi dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif. Tujuannya sangat berpengaruh kepada ideologi Pancasila. Dalam strategi ini melibatkan yang pertama unsur pertahanan militer, yang kedua unsur pemerintahan yang melindungi politik luar negeri, yang ketiga unsur pemerintah yang melindungi informasi, dan yang keempat unsur pemerintahan yang membidangi agama, yang terakhir unsur pertahanan militer. Tiga tataran. Yang pertama ada regional, internal, dan regional. Dan yang keempat yaitu strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Sistem yang digunakan penataan sistem ekonomi nasional yang sehat yang berdaya asing untuk mengatasi ancaman berdimensi ekonomi dari internal. Prioritas kebijakan sebagai berikut. Yang pertama pembangunan infrastruktur, dan yang kedua penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan yang ketiga pemilihan teknologi tepat guna sesuai kondisi sosial pekerjaan, dan yang keempat penciptaan lapangan kerja untuk pemberantasan kemiskinan. Dalam hal ini keterlibatannya pertahanan militer demi mewujudkan kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok. Sosial merupakan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, itu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kebodohan. Menjadi masalah sosial yang karena kondisi ini mampu menjadi terjadinya bentrokan yang berakibat pada masalah separatisme, terorisme, dan kekerasan. Strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Masyarakat harus menghadapi masuknya nilai-nilai budaya Barat. Masyarakat dapat memilih untuk menerima atau menolaknya. Tidak semua nilai-nilai budaya Barat
berdampak negatif masyarakat. Contohnya pendisiplinannya tinggi. Masyarakat harus menjadikan nilai Pancasila sebagai filter. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme masa kini tidak lagi berkaitan dengan penjajahan, tetapi usaha untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran. 5. Strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi tersebut dirumuskan dalam 3 substansi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada kelima strategi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. Lalu yang kedua adalah mewujudkan pertahanan negara yang menangani keamanan wilayah, maritim, daratan, dan dirgantara. Lalu yang ketiga ada mewujudkan pertahanan negara yang berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif. Lalu yang keempat ada mewujudkan industri pertahanan yang kuat mandiri dan berdaya saing. Lalu yang terakhir yang kelima ada mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Strategi untuk menanggulangi setiap ancaman pertahanan dan keamanan negara Indonesia dapat dilakukan melalui upaya berikut. Yang pertama ada ancaman kejahatan dunia maya, lalu yang kedua ada ancaman terorisme, lalu yang ketiga ada konflik perbatasan.